Dari pihak kakaknya Mawa itu sempat komunikasi by phone tuh kemarin dua hari yang lalu. Di situ ada pembicaraan yang intinya adalah saudara A yang di Bareskrim Cyber itu agar tidak dikaitkan. Saudara A itu udah nggak bekerja lagi dengan Inara. Jangan diputar balik karena memang sudah tidak bekerja, sudah tidak punya hak untuk masuk ke dalam rumah itu, dia masuk. Karena dari A inilah nanti akan kebuka nih. Ya, sebenarnya gimana sih ceritanya kan gitu. Kasus dugaan illegal akses yang dilaporkan oleh Inara Rusli perlahan mulai memasuki fase yang semakin panas. Ya, setelah cukup lama bergulir dan dipenuhi berbagai spekulasi, kini perkembangan baru akhirnya muncul ke permukaan. Sebelumnya, baik pihak Inara maupun kubu Insan sama-sama terus mendesak agar Bareskrim Mabes Polri segera mengambil tindakan tegas terhadap sosok yang diduga berperan besar dalam pengambilan rekaman CCTV di kediaman Inara. Dan di saat perhatian publik masih tertuju pada perkembangan penyidikan, kabar mengejutkan justru datang dari Tommy Triyunanto selaku kuasa hukum Insan. Ia mengungkap bahwa salah satu terlapor berinisial A kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Namun di balik kabar tersebut terselip cerita lain yang justru membuat situasi semakin rumit. Sebab sebelumnya pihak Mawa melalui sang kakak diketahui sempat meminta agar nama A tidak ikut diseret dalam kasus ini. Permintaan itu bahkan diiringi alasan bahwa A selama ini dianggap banyak membantu dan dinilai tidak sepantasnya ikut terkena imbas dari polemik yang sedang terjadi. Lantas, siapa sosok yang dimaksud? Benarkah sosok tersebut punya hubungan yang begitu dekat dengan pihak Mawa? Saya tadi dapat informasi dari Insanul, ya, dari pihak kakaknya Mawa itu sempat komunikasi by phone tuh kemarin dua hari yang lalu, ya, itu menginformasikan bahwa kakaknya dari Mawa inisial N, ya, kakaknya itu komunikasi dengan abinya Insanul, ya. Di situ ada pembicaraan yang intinya adalah agar, ya, saudara A yang terduga nih, saudara A yang di Bareskrim Cyber itu agar tidak dikaitkan atau dilindungi lah, istilahnya seperti itulah pokoknya. Artinya mereka minta agar tidak ada keterlibatan mereka. Pasti kita pengen ekspresinya mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Abinya tuh kaget pas denger itu dan ngomong tuh seperti emosional lah si kakaknya Mawa ini gitu loh. Jadi informasi begitu ya. Nah, terus langsung Insanu ngobrol dengan saya kan gitu. Ngobrol bahwa kok semakin jelas gitu loh. Untuk apa gitu loh, bicara apa keinginannya seperti itu kan gitu. Jadi ini biar rekan-rekan media juga tahu bahwa buat apa ngelindungin orang yang jelas-jelas terduga yang juga sudah kita tahu bahwa ini juga akan naik menjadi tersangka dan tersangkanya sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Tapi kita nggak bisa tahu siapa, biarkan ini pihak Bareskrim yang akan menentukan kan gitu. Tapi semakin jelas kenapa harus minta dilindungi karena katanya informasinya yang saya dapat dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh Insanul, saudara A ini sudah banyak ngebantu katanya. Kalau memang itu betul ya, katanya Bareskrim harus cepat nih ambil sikap gitu loh. Jangan lama-lama gitu. Kalau memang betul ambil sikap. Jangan juga berpikir ragu-ragu atau seperti apa, jangan. Karena dari A inilah nanti akan kebuka nih. Ya, sebenarnya gimana sih ceritanya kan gitu. Saudara A itu udah nggak bekerja lagi dengan Inara. Itu poinnya. Saudara A itu nggak ada hak untuk masuk ke rumahnya Inara. Seperti itu. Ini jangan diputar balik karena memang
sudah tidak bekerja, sudah tidak punya hak untuk masuk ke dalam rumah itu, dia masuk, ya kan, koordinasi dengan pembantu di situ, gitu kan. Itu kan kemarin sudah dijelasin tuh dari hasil proses penyidikan bahwa pembantu ini dipaksa dan lain-lain, itu udah diperiksa juga, handphonenya juga udah diambil. Tak hanya mengungkap keterlibatan sosok A yang kini telah berstatus tersangka, Tommy Triyunanto selaku kuasa hukum Insanul Fahmi juga memberi isyarat bahwa kasus ini kemungkinan belum berhenti sampai di situ saja. Menurut Tommy, ada dugaan keterlibatan pihak lain yang diduga berada di balik sosok A dan memiliki peran lebih besar dalam perkara ilegal akses tersebut. Meski begitu, Tommy memilih untuk belum membuka semuanya ke publik. Ia tampak berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak menimbulkan spekulasi yang terlalu liar. Akan tetapi, Tommy meyakini jika setelah penetapan A sebagai tersangka, bukan tidak mungkin akan muncul nama lain yang ikut menyusul terseret dalam perkara ini. Ada dalangnya gitu loh. Ada dalangnya, ada orang yang menyuruh gitu loh. Itu poinnya. Nah, sampai sekarang ini kita harus dapetin tuh bagaimana caranya. Nah, itu poinnya. Saya nggak tahu ya, apakah ada yang melindungi atau ada orang di belakangnya A. Ya saya juga nggak tahu ya. Yang jelas kita kan semua praduga. Tapi nanti ya pelan-pelan itu kan akan kelihatan kan seperti apa. Kita lihat aja nih alurnya kan. Ya Wasidik juga dalam hal ini yang menjadi eksternal untuk menggelar kasus ini, tentunya juga pasti akan melihat nih secara objektif ya, bahwa kasus ini sebenarnya boleh dibilang kasus ini kasus yang simple lah, bisa dikatakan simple. Tinggal bagaimana mau nggak untuk bisa mengungkap ini gitu loh. Saya rasa sih pelan-pelannya akan kebuka gitu loh. Cuman tinggal Bareskrim ini mau nggak ini ngungkap ini semua gitu loh. Kalau ngungkap seru nih, kenapa? Karena bagus lah nih terjadi hal seperti ini. Kan ini buat contoh, buat role model. Apa layak seorang ya CCTV ataupun barang elektronik milik orang lain ya diambil gitu loh kan, tanpa hak gitu. Dan itu juga menjadi contoh juga untuk menegakkan hukum agar ini biar tidak terjadi lagi dengan orang-orang lain kan gitu. Sebelum kabar penetapan tersangka ini mencuat, hubungan antara Inara Rusli dan Wardati Namawa memang sempat memanas hingga menjadi perhatian publik. Ketegangan itu muncul saat keduanya menjalani proses mediasi terkait kasus dugaan perzinahan dan perselingkuhan yang sebelumnya dilaporkan Mawa. Bukannya mereda, suasana dalam mediasi justru disebut berlangsung cukup panas dan penuh ketegangan. Dalam pertemuan tersebut, pihak Mawa dikabarkan sempat meminta agar Inara Rusli dan Insanul Fahmi mencabut laporan kasus ilegal akses yang sedang berjalan. Permintaan itu diduga menjadi salah satu syarat agar persoalan lain yang menyeret nama mereka bisa diselesaikan secara damai. Namun permintaan tersebut rupanya langsung mendapat penolakan tegas dari pihak Inara maupun Insan. Bahkan, suasana semakin memanas setelah kakak dari Mawa yang berinisial N disebut ikut melontarkan pernyataan yang dianggap bernada ancaman kepada Insan. N disebut mengajak Insan untuk fight habis-habisan dalam mengungkap kasus yang sedang bergulir. Karena syarat damai kemarin itu kelihatan memang ada dominan ataupun ada hal-hal yang merasa bahwa Insanul tertekan dan melihat bahwa sedikit dugaan kita adalah ancaman ini, ya kan, dari kakaknya Mawa yang menyampaikan ke Insanul kalau tidak dicabut laporan semuanya ya fight aja gitu kan. Jadi itu yang menjadi poin kenapa Insanul dan kita selaku lawyernya Insanul dan lawyernya Inara, kita menyatukan visi untuk apa? Untuk mengawal kasus yang di illegal access. Karena jujur illegal access ini menjadi poin besar karena memang kita laporkan yang kita tahu bahwa alat bukti itu dipakai di Polda Metro Jaya. Alat bukti ini dilaporkanlah sama Inara. Jadi ini sangat berkaitan dan
jujur ini menjadi satu poin penting. Karena apa? Karena kalau kita bicara undang-undang ya harus mengikuti aturannya, karena memang alat bukti itu tidak boleh, alat bukti itu melawan hukum kan gitu. Tapi gimana mau dicabut? Orang yang jelas-jelas bicaranya aja emosional dan seolah-olah arogan gitu loh, seolah-olah arogan itu informasi seperti itu. Jadi gimana mau damai kan gitu. Jadi kita lucu ini ceritanya kayak begini modelnya. Insanul dari awal juga niatnya untuk damai, nggak ada untuk bersiteru dengan Mawa kan, nggak ada, karena memang pada prinsipnya mereka berdua tuh baik-baik aja harusnya kan gitu, walaupun harus menjalani proses pisah. Tapi kan waktu mediasi ini kan ada yang dominasi informasi dari Insanul tuh, yang masuk itu bukan, yang bicara itu bukannya dari para pihak, tapi dari kakaknya Mawa, yang akhirnya berdampak ini kepada Insanul dan ayahnya gitu. Itu poinnya. Kenapa nggak bisa damai ya? Itu masalahnya, karena memang ada hal-hal yang dirasa kaget lah di situ. Di tengah riuhnya kasus yang masih terus bergulir, publik kembali dibuat heboh dengan kemunculan kejadian tak terduga. Secara tiba-tiba, akun Instagram milik Mawa mendadak hilang dan tak lagi bisa ditemukan seperti biasanya. Hilangnya akun tersebut pun langsung memancing rasa penasaran banyak orang, apalagi di saat namanya sedang ramai diperbincangkan karena polemik yang belum juga mereda. Tak butuh waktu lama, kolom komentar di salah satu akun gosip langsung dipenuhi beragam reaksi dari netizen. Mawa Instagramnya nggak ada lagi ya? Saya mengikuti Mawa di Instagram, biasa postingan Mawa ada. Kok ini nggak ada? Mungkin ada yang menghilangkan, ujar salah seorang netizen. Lantas, benarkah kejadian ini masih ada kaitan dengan penetapan tersangka terhadap sosok A? Ya itu saya nggak tahu ya kalau dari pihak Mawa ya, karena saya juga belum tahu gimana yang dia posting juga, saya nggak tahu. Tapi kalau itu garis besarnya memang ya tandanya ada sesuatu hal yang saya rasa masih belum sembuh ya mungkin aja kan. Ya sebenarnya ini kepastian hukum yang lagi kita tunggu kan, karena selama ini kalau kita yang ngomong kita takut salah ntar ya kan kita bilang ada 90% lagi cerita yang publik nggak tahu, ada konspirasi di sini ya kan, dan itu memang berdasarkan kita ngomong nggak salah-salahan kan, ada bukti-bukti petunjuk, ada saksi ya kan, bahkan kalau mau bilang buktinya lebih dari 10 itu kita pegang kan. Meski hingga saat ini belum diketahui secara pasti seperti apa peran maupun keterlibatan Mawa dalam kasus ilegal akses tersebut, namun pihak Insanul Fahmi rupanya mulai menyoroti adanya sejumlah hal yang dianggap janggal. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah soal rekaman CCTV yang disebut sempat disimpan selama kurang lebih 3 bulan sebelum akhirnya dilampirkan sebagai bukti dalam laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang diajukan oleh Mawa. Hal itulah yang kemudian membuat pihak Insan merasa kebingungan. Pasalnya, mereka mempertanyakan alasan mengapa rekaman tersebut baru dimunculkan setelah melewati rentang waktu yang cukup lama. Di mata pihak Insan, muncul pertanyaan besar mengenai apa sebenarnya tujuan dari penyimpanan rekaman itu sebelum akhirnya digunakan dalam perkara yang berbeda. Kejanggalan ini pun perlahan menjadi sorotan penting dalam proses pengungkapan kasus ilegal akses yang sedang berjalan. Sebab bagi pihak Insan, fakta mengenai penyimpanan CCTV tersebut dinilai bisa membuka gambaran lebih luas terkait alur peristiwa yang sebenarnya terjadi di balik polemik ini. Lantas, benarkah ada strategi dari pihak Mawa di balik penyimpanan video CCTV tersebut? Saudara Y itu kan pembantu nih. Pembantu ini juga begitu handphone itu dipakai untuk naruh gambar video yang diambil tanpa hak tadi, itu dia langsung ngirim informasinya, ngirim ke V gitu informasinya kan gitu. Nah itulah yang menjadi poin penting, kenapa dia harus ngirim ke V langsung gitu, apa tendensinya. Terus dari mengirim itu nggak langsung tuh dibawa ke Polda gitu loh. Jadi habis mengirim itu selama 3 bulan ini nggak tahu diapain tuh.
ya filmnya ataupun video ataupun apalah yang diambil itu kan. Nah itu 3 bulan kita berpikir kok 3 bulan gitu loh baru ada di Polda Metro jadikan alat bukti gitu loh, dugaan kita kan gitu. Kalau sampai 3 bulan itu bukan lagi melihat alat bukti itu sebagai alat bukti suatu kejadian, bukan itu sebenarnya arahnya. Kalau kita lihat udah 3 bulan masalahnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.